ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وكرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور Dilanjut dulu aja, Mas. Pak Ihnaton sudah masuk belum? Sudah masuk, alhamdulillah. Ya, nanti kita menyenangkan moderatori Pak Ihnaton ya. Oh, nggih, saged monggo bismillah. Tapi Nanti sebentar lagi ini masih kita sambung dulu untuk linknya, untuk link YouTube-nya. nggih. Mau kasih pengantar dulu boleh Pak Ihnaton sambil nunggu yang lain. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah semuanya saja rahimakumullah. Tentunya pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat kita dipertemukan majelis yang mulia. Semoga kita senantiasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih kami sampaikan pada Ustadz kami, Ustadz Min, yang sudah memfasilitasi kegiatan majelis taklim Ahad pagi di Masjid At-Taqwa Cibarang. Sehingga difasilitasi panjenengan Ustadz kami yang kami banggakan, teman-teman kami jamaah dan intinya untuk senantiasa mencari ilmu. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya itu saja, hanya ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila Bapak Ustadz menyampaikannya nanti dalam hal ini ada yang bertanya tapi kurang bermutu, saya minta maaf yang bertanya. Saya kira dari saya terima kasih. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz. Ya, sebentar. Saya share dulu link YouTube-nya. Nggih, monggo. Ya nanti jamaah yang nggak bisa ini bisa
Jadi kami di Melalui YouTube. juga belum masuk YouTube-nya. Kami pakai Zoom masih, Pak. Ya, Ini YouTube-nya pakai- dari kami, Pak. Nanti kami yang bagi. Ya, YouTube-nya dari kami. Kami yang bagi itu. Nggak tahu tadi suaranya masuk nggak? Tadi pakai HP bukan pakai laptop. Kenapa? Tadi suaranya masuk nggak? Tadi pakai laptop sih bukan pakai. Ya bisa pakai. Bisa ya. Ya nanti bisa insya Allah. Ada informasi kajian semalam sedina sewengi kan? Kapan? Oh belum, kita belum membuka itu. Kita Oh, belum, ya. belum, ya belum. Jadi belum berani buka itu karena masih kondisinya belum memungkinkan. Ya. Nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan, insya Allah lah kita akan lanjutkan ya kajian sedina sewenginya itu. Ini dari Haji Barang teman-teman sudah masuk ini. PRA Banjarsari sudah masuk. Umi calon besok akan ke tempatan Pondok Pesantren Muntazah. Ini saya Pak Nathan, saya share itunya ya. Saya share link YouTube-nya. Oh iya. Saya sudah share link YouTube-nya, silakan. Itu nanti bisa di-share ke jamaah yang Haji Barang yang belum bisa masuk, yang belum dengan YouTube. Sudah saya share itu. Monggo. Oh iya, nanti saya share lagi di link kami, di link At-Taqwa. Itu kan maksudnya ya, Dad? Ini Pak Ahmad Priyo Susetyo ternyata ikut kajian kita. Beliau adalah notaris Yayasan Ma'had Fastabiqul Khairat. Terima kasih Pak Priyo. Apa kabar? Sebentar, ini sudah saya share link YouTube-nya ya. Monggo nanti yang nggak bisa ini bisa pakai link YouTube. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadullah. Allahul ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa dzalika liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur wa yad'anhum isran wal aghlal allati kanat alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal kalami kalamullah khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Zoomiyah dan YouTubiah kajian Ahad pagi yang pada pagi hari ini edisi spesial karena dibersamai dua penyelenggara. Yang pertama dari Ma'had dan Masjid Fastabiqul Khairat Larangan dan juga Masjid Taqwa Haji Barang. Jamaah sekalian rahmati Allah, kita sebagai manusia tentu sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita diberi banyak kelebihan, ya kita diberi banyak kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menjalani hidup dengan baik. Kajian yang lalu tentang insan Rabbani, insya Allah hari ini kita melanjutkan tentang mujahadatul insani Rabbani. Bagaimana seorang insan Rabbani itu harus bermujahadah di dalam hidupnya. Saya ulangi sedikit ya tentang masalah ini. Kita lihat surat Al-Isra 70, bisa diperhatikan monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah terlihat Pak Ihnaton? Sudah. Dari saya sudah terlihat. Ya. Ya. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bahwa sungguh telah kami muliakan anak-anak keturunan Adam itu, yaitu manusia maksudnya, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ayat ini sebenarnya kalau kita renungi dengan baik, tentu akan membuka pikiran kita bahwa kita ini diberi banyak hal. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan yukhbirullah ta'ala
Allah Ta'ala memberitahukan tentang kemuliaan. Ya. Kemuliaan an-tashrif. Tashrif itu kemuliaan manusia. Yaitu apa? Manusia diciptakan ala ahsanil hayat wa akmaliha. Dalam ahsan hayat. Ahsan hayat itu ya bentuk yang paling bagus dan paling sempurna. Ya, saya kan sempat kalau kadang-kadang saya itu kalau motivasi orang sambil ngeledek begitu, kita jangan pernah merasa jelek gitu, karena kita ciptakan Allah yang mulia, yang paling sempurna ciptanya. Jadi kalau suatu saat kita ngaca terus minder gitu, ya jangan usah minder ya. Untuk memotivasi diri bisa juga kita ke kebun binatang, lihat binatang-binatang itu, pasti kita lebih ganteng kan gitu, pasti kita lebih cantik. Gitu. Jadi kita nggak perlu bersedih hati, karena memang kita dibanding makhluk yang lain, kita itu diciptakan lebih lebih utama, lebih mulia. Sebagaimana Allah terangkan di surat At-Tin ayat 4 itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, kemudian di antara kemuliaan itu Allah berikan apa? Di sini disebutkan wa ja'ala lahu sam'an wa basaran wa fu'adan. Allah menjadikan untuk manusia itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? Ya ini pendengaran, penglihatan, dan hati ternyata Allah ciptakan agar supaya manusia di sini yafqahu bidzalika kullah, supaya dia bisa memahami semuanya itu. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati, dan pikiran ini Allah ciptakan supaya kita bisa betul-betul memahami semuanya. Semuanya itu apa? Ya, nanti kita akan bahas. Memahami diri kita, memahami kehidupan, memahami ciptaan, memahami kemahakuasaan Allah, wa yantafi'u bihi, dan kemudian bisa menggunakannya, memanfaatkannya. Jadi bagaimana manusia memanfaatkan pendengarannya, penglihatannya, pikirannya, dan juga memanfaatkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan. Itu nanti menjadi ilmu pengetahuan, menjadi berbagai macam hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Ya, kemudian itu menurut Ibnu Katsir rahimahullah. Adapun menurut Imam As-Sa'di, ini sudah pernah saya sampaikan, saya ulang lagi. Beliau mengatakan, wa hadza min karamihi 'alaihim wa ihsanihi alladzi la yuqadiru qadrah. Bahwa ini adalah termasuk dari kemuliaan yang Allah berikan pada manusia dan kebaikannya yang tidak bisa diukur dengan ukuran apapun. Artinya ini karunia yang luar biasa. Ya, haitsu karrama bani Adam bijami wujuhil ikram. Karena Allah sudah memuliakan anak-anak Adam ini atau manusia itu dengan semua jenis kemuliaan. Fakarramahum bil ilmi. Kata Imam As-Sa'di, Allah memuliakan manusia dengan ilmu. Maka salah satu hal yang membuat kita ini dipilih Allah untuk tinggal di bumi karena apa? Wa'allama Adam al-asma kullaha. Jadi Allah memberikan kunci-kunci pengetahuan. Jadi kalau pemahaman saya itu kalau malaikat itu kalau diinstal oleh Allah A, ya udah sampai hari kiamat A gitu. Tapi kalau manusia dikasih kuncinya tok, maka dia bisa mengembangkan pengetahuannya. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sekarang, bagaimana pengetahuan manusia berkembang biak karena memang manusia punya potensi akal. Dengan akalnya dia mampu mengolah apa yang dilihat, didengar, dirasakan menjadi pengetahuan. Nah itu. Wal akla, dan juga Allah memuliakan manusia dengan akal. Saya kajian yang lalu menyampaikan akal itu kalau dalam syariat adalah miqyas, menjadi standar, menjadi ukuran kemanusiaan. Jadi kalau manusia akalnya sudah hilang, ya maka dia sudah tidak ada taklif lagi. Seperti mohon maaf, seperti dia pingsan, karena kondisi pingsan dia hilang kesadarannya. Ketika orang gila hilang kesadarannya, orang belum balik gitu, maka dia belum terkena syariat gitu. Demikian juga akal ini ada yang akal sehat dan akal yang tidak sehat, yang kita kenal dengan ulul albab ya. Kalau orang akalnya sehat, maka dia akan menggunakannya justru untuk ketaatan kepada Allah. Wa irsali rusul, Allah mengutus para rasul. Apa tugas rasul itu? Sudah pernah saya sampaikan, adalah untuk menjelaskan hakikat ketuhanan, ya, hakikat ilahiyah, yaitu gampangannya ya, siapa itu sang pencipta dan bagaimana cara hidup, cara beribadah kepadanya. Wa inzalil kutub, dan menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman hidup. Ya, kemudian beliau juga menjelaskan, Imam As-Sa'di, wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, maknanya adalah bahwa kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang ada adalah bima khassahum bihi minal manaqib wa faddalahum bihi minal fadail. Jadi Allah memberi kekhususan
ya, dan juga mengutamakan manusia dengan berbagai keutamaan. Di antaranya tadi, yang sebenarnya tujuannya menurut Imam As-Sadi di sini disebutkan, perhatikan ini yang warna kuning, fayastaghiluna biha an ibadati rabbihim, sehingga mereka itu bisa menyibukkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Begitu. Jadi tujuannya untuk ke situ, supaya dia bisa sibuk hidupnya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya, kalau saya simpulkan, sebenarnya ayat tadi itu memahamkan kepada kita manusia itu apa? Satu, kita diciptakan terbaik dan sempurna, baik fisik maupun psikis. Fisik adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari sisi psikis atau jiwa tadi sudah dijelaskan oleh Imam As-Sa'di dan juga Imam Ibnu Katsir tentang surat Al-Isra ayat 70. Bahwa kita diberi soul jiwa. Di dalam jiwa itu kita punya akal, punya hati, ya, kita punya daya kreasi, ya, sehingga kita punya rasa, punya cipta. Ya. Dengan punya rasa manusia bisa sedih, bisa gembira, bisa kangen, ya, bisa cemburu, bisa baper lah. Ini sebenarnya luar biasa. Coba kalau manusia nggak ada bapernya, nggak ada cemburunya, nggak ada marahnya, nggak ada sedihnya, ya tentu hidup jadi tidak dinamis ya, jadi tidak berbunga-bunga. Ya, kemudian Allah berikan juga dalam potensi jiwa itu, yang tadi ada hati yang dia bisa memahami sehingga muncul empati, simpati, dengan akalnya dia bisa membandingkan dan sebagainya. Jadi Allah berikan indera untuk dia menangkap pengetahuan, berikan akal untuk mengolah apa yang didapatkan oleh indera, kemudian juga diutus para rasul sebagai teladan dalam hidup. Jadi bagaimana menjalani kehidupan itu diteladankan oleh para rasul. Jadi rasul ini kalau bahasa saya adalah master of life, gitu ya. Jadi master kehidupan. Ya. Jadi rasul ditraining langsung oleh Allah untuk menjadi teladan dalam hidup ini. Kemudian kita juga diberi kitab sebagai pedoman hidup dan juga sebagai pedoman dalam berilmu. Jadi tujuan fungsi utama kitab itu di situ, ya. Kemudian semuanya itu untuk apa? Tadi ya, kita bisa memanfaatkannya, kalau menurut Imam Ibnu Katsir tadi adalah yafqahu bidzalika kullahu, ya, wa yantafi'u bih. Artinya sehingga kita menjadi mengerti diri, mengerti tujuan hidup, dan mengerti cara menjalani kehidupan atau ibadah. Ini kesimpulannya, para jamaah sekalian dirahmati Allah. Bisa dilihat dengan jelas nggak ini, Pak Ihnaton? Bisa sekali, bagus banget. Malah YouTube-nya juga di mana-mana sudah bisa diikuti. Terima kasih. Ya, artinya bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Luar biasa, lihat. Kita diciptakan sempurna, diberi indera untuk mencari pengetahuan, diberi akal untuk mengolah apa yang didapatkan oleh indera sehingga menjadi sebuah ilmu. Yang ilmu itu bermanfaat, berguna dalam kehidupan manusia, membuat kehidupan menjadi dinamis, menjadi berwarna. Kemudian diutus para rasul sebagai teladan kita bagaimana menjalani kehidupan, diberi kitab sebagai pedoman, ya, sehingga intinya semuanya itu kita jadi kenal siapa kita, untuk apa kita hidup, dan bagaimana cara menjalani hidup. Nah, itu yang warna hijau yang diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat apa itu insan robbani. Ini sudah pernah saya sampaikan pertemuan yang lalu, tetapi kita sedikit ulang ya. Ini dari surat Al-Imran 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basharin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwah tsumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi bahasa mudahnya, terjemahnya kurang lebih bahwa tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu telah mempelajarinya. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, intinya bahwa di sini kalau kita lihat dalam tafsirnya, bahwa yang disebut dengan robbani itu adalah apa? Hukama, orang yang penuh hikmah. Ya, kemudian ulama, dia orang yang berilmu. Hulama itu kalau terjemah Indonesianya arif dan bijaksana lah. Jadi dia punya kemampuan kedewasaan dalam mengontrol emosinya, mengontrol pikirannya, sehingga dia tidak menjalani kehidupan dengan gegabah dan tergesa-gesa. Nah, sementara itu menurut Ibnu Abbas, Abu Rozin, sedangkan menurut Hasan adalah fuqaha, orang yang mendalam ilmunya.
Sementara dalam riwayat yang lain dari Hasan juga yang disebut Rabbani adalah ahlu ibadah wa ahlu taqwa. Jadi orang yang ahli ibadah dan juga ahli ketakwaan. Kemudian Imam Ad-Dhahhak beliau juga menjelaskan bahwa bima kuntum tu'alimun alkitab wa bima kuntum tadrusun, yang menjadi sifat Rabbani itu apa? Ya, haqqun 'ala man ta'allama al-Qur'an an yakuna faqihan. Ya, bahwa menjadi hak bagi orang yang mempelajari Al-Qur'an, dia harus menjadi orang yang faqih, harus orang yang mendalam ilmunya, atau dia memahami betul Al-Qur'an itu. Jadi tidak cukup Al-Qur'an itu hanya dibaca, Al-Qur'an hanya diketahui terjemahnya, tapi harus dipahami. Ya. Kemudian diamalkan dalam kehidupan. Sementara Imam As-Sa'di beliau mengatakan apa? Yang disebut dengan Rabbani adalah ulama, itu orang yang berilmu, hukama, orang yang arif dan bijaksana, ya, orang yang dia penuh hikmah, ulama juga sama, muallimina linnas, dia mengajari manusia, wa murabbihim, dan juga membimbing mereka. Gitu ya. Dan juga mereka fahum ya'muruna bil ilmi wal amal wat ta'lim. Mereka itu senantiasa menyuruh untuk dengan ilmunya, dan juga dia mengamalkan, dan dia selalu belajar. Dan ini menjadi inti dari kebahagiaan hidup di dunia ini. Jadi itu yang disebut Rabbani, dan insan Rabbani sudah pernah saya sampaikan. Insan itu kan dari kata anasa, kalau menurut Ibnu Mandur, ini sudah ya, jadi saya percepat, artinya melihat, bernalar, berpikir, kemudian juga berarti alima, mengetahui, berilmu. Manusia disebut insan itu juga hanya meminta izin, makhluk beradab. Jadi dengan secara bahasa yang namanya insan itu makhluk yang mempunyai daya nalar, berilmu, dan beradab. Itu dari kata anasa. Sementara dari kata anisa itu artinya manusia sebagai makhluk yang jinak dan ramah. Gitu. Artinya manusia itu makhluk yang bersahabat. Ini sudah pernah saya sampaikan ya, saya ngulang. Kemudian insan juga dari kata nasia, artinya yang dia lupa. Ya. Disebut insan karena dia punya kesadaran diri, kadang lupa. Ya, manusia yang kadang hilang kesadarannya, ya. Kadang dia ingat, ya itu. Maka iman itu menjadi bertambah berkurang karena itu. Jadi kesimpulannya, insan itu secara bahasa ini. Perhatikan yang warna-warni ini, karena itu menjadi inti. Jadi sing jenenge menungsa ya kayak gie, nek kudu kayak gie kudu menungsa. Gitu. Makanya kalau tidak begini disebut dengan apa? Hayawan, atau bahkan mereka lebih hum adol, lebih sesat dari binatang ternak, gitu kan? Coba lihat di sini, yang namanya manusia itu adalah makhluk yang punya daya nalar, daya fikir. Makanya dalam Islam itu manusia harus menggunakan akalnya. Cuma akal harus digunakan tunduk kepada wahyu, digunakan untuk memahami wahyu, bukan untuk ngakali wahyu. Nah, saya kira bisa memahami. Makanya dalam Islam itu taklid tidak boleh, kecuali dia memang betul-betul tidak bisa berpikir dengan baik. Ya, maka manusia harus dia memikirkan benar atau salah. Nah, nanti sebagai insan pembelajar, ustadz pun itu belum tentu benar gitu. Maka belajar itu harus kritis. Kalau memang ustadznya benar, ada dasarnya diikuti. Kalau memang tidak, ya tidak harus diikuti. Ada kata-kata bijak saya dapat dari seorang jamaah ini, Pak Ihnaton dan jamaah sekalian, boleh buat status lah. Biasanya Pak Ihnaton tuh senang kata-kata mutiara gitu ya. Biasanya. Oh, betul lah, saya mawon. Ya. Jadi jangan ikuti orang baik, tapi ikutilah kebaikannya. Nah, gitu. Oh, nggih, pun, paham. Matur kritiknya. Itu boleh status ya. Jadi jangan ikuti orang baik, tapi ikutilah kebaikan orang itu. Kenapa? Karena orang baik bisa jadi buruk. Kalau kita mengikuti orangnya suatu saat jelek, kita ikut jelek. Gitu. Tapi ikutilah kebaikannya. Maksudnya ikuti kebaikan itu, ya orang itu diikuti pas lagi baik saja gitu. Enggak lagi gendeng ya jadi turuti gitu kan. Itu dia juga manusia gitu. Sehingga tidak ada taklid gitu. Karena apa? Nanti kalau dia begitu itu sama dengan yang tadi disebutkan di surat Ali Imran tentang ayat tentang ayat orang-orang yang robbani kan disebutkan. Ya, asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani yang mereka mematikan daya nalar, daya fikir umatnya. Nah, sehingga kemudian secara tidak langsung umatnya itu menjadikan para pendeta itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena pendetanya ngomong apa diikuti bu benar bu salah, sampai merubah-rubah ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat firman-firman Allah mereka rubah, ya mereka ngikut saja, ini nggak benar.
Nah, jadi begitu kurang lebih ya. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu. Nah, kemudian dengan daya nalar fikir ini dia akan menjadi berkembang dan berilmu. Ya. Silakan boleh dicatat tadi ya. Ya. Jangan mengikuti orang baik, tapi ikutilah kebaikannya. Itu. Saya dapat dari jamaah itu. Ya. Ya. Kemudian manusia itu berilmu yang dengan ilmunya dapat membedakan antara benar dan salah. Dari mana manusia mendapatkan ilmunya? Manusia mendapatkan ilmunya itu kan karena Allah sudah memberikan alat untuk menangkap ilmu, yaitu apa? Indra, akal, hati. Indra itu dia dengan melihat maka mendapatkan apa yang dilihat itu menjadi pengetahuan, diolah oleh akalnya, apa yang didengar, apa yang dirasakan, diolah oleh akal jadilah teori-teori pengetahuan. Ya. Kemudian beradab yang tidak suka merampas karena manusia itu punya naluri kebaikan, naluri kemanusiaan, ya yang sering orang sebut dengan fitrah ini. Sehingga dia memang punya keberadaban. Kemudian ramah dalam pergaulan, bersahabat, ini pergaluan ya, ini pergaulan maksudnya, salah maaf ya. Yang dapat menyelesaikan diri dengan perkembangan dan lingkungan. Itu manusia, maka manusia itu manusia yang penganut teori psikoanalisis dalam kajian psikologi, mereka mengatakan manusia itu homo mechanicus. Homo mechanicus itu artinya makhluk yang dia bisa beradaptasi terbentuk dengan lingkungannya. Jadi dia mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan dibentuk juga oleh lingkungannya. Kemudian manusia yang kadang lupa tidak selalu ada dalam kebenaran. Itu arti insan. Jadi kalau nggak begini bukan insan ya. Kemudian Rabbani itu ini secara cepat artinya orang yang mengetahui Allah, berpegang teguh pada agama Allah dan selalu taat kepadanya. Rabbani juga dari kata tarbiyah artinya adalah apa? Pendidikan. Jadi orang tidak dikatakan berilmu, ya dikatakan robbani apabila dia belum berilmu dan dengan ilmunya itu diajarkan pada orang lain dan dia pun mengamalkan dari ilmu yang dia ketahui. Jadi orang robbani itu orang yang mencari ilmu, kemudian dia ajarkan ilmu itu dan dia amalkan. Jadi kesimpulannya insan robbani secara bahasa itu ini. Ya, ini pertemuan yang lalu cuma kita ulang lagi. Ya bahwa yang namanya insan robbani adalah ya orang yang memiliki daya nalar dan daya fikir, beradab, bersahabat, serta ramah dalam pergaulan, ma'rifah kepada Allah, berpegang kepada agama Allah dan selalu taat kepadanya, suka mendidik manusia, berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi yang namanya apa? Insan robbani, dia yang punya daya nalar, daya fikir, ya beradab, bersahabat, ramah dalam pergaulan, ma'rifah kepada Allah, berpegang teguh kepada agama Allah dan selalu taat kepadanya, suka mendidik manusia, berilmu dan mengamalkan ilmunya, serta mengajarkannya. Sementara kalau menurut gabungan dari pengertian bahasa dan konteks penafsiran ayat tadi, surat Ali Imran tadi, namanya insan robbani itu ini. Ya, jadi insan robbani adalah orang yang bermakrifah kepada Allah, artinya dia mengenal Allah dengan baik, ya tentu bertauhid kepadanya, selalu taat beribadah, berpegang pada agama, bersaksi atas kebenaran Alkitab, menjaga keutuhannya, selalu menggali ilmu pengetahuan, dengan mengkajinya lalu mengajarkan serta mendidik orang lain, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, itu. Kemudian menggunakan daya nalar dan daya fikir, berilmu pengetahuan, ya. Kemudian apalagi beradab, ramah terhadap lingkungan, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan, dengan menyadari akan dirinya sebagai makhluk Allah yang tidak selalu benar dan memiliki sifat berupa. Jadi udah jelas namanya insan robbani itulah manusia dalam bahasa lain, ya ini insan kamil, yang kemudian bagaimana kita menggunakan itu semuanya untuk taat kepada Allah. Nah, alurnya begini, nah, ini alurnya ya. Jadi alur mujahadah insan robbani itu begini. Pertama, ini modal kita sebagai insan robbani diberi kelebihan, tadi sudah saya sampaikan, kita punya indera, punya akal, kita punya hati, kita diberi rasul, diberi pedoman, nah, itu insan robbani. Dan kita punya kewajiban belajar, mengajarkan, mengajak orang lain untuk benar, dan juga mengamalkannya, ya kita selalu mengembangkan pengetahuan dan sebagainya. Ya. Kemudian, hidup ini kan ujian. Ya, manusia dihadapkan dengan ujian. Nah, kemudian, supaya manusia bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, ya, Allah itu mewajibkan ibadah, karena hakikat kehidupan ini adalah ibadah. Dan ibadah itu kan tujuannya adalah ketakwaan.
Nah, nanti kita bahas. Jadi Allah mewajibkan ibadah supaya terbentuk apa? Ketakwaan. Orang ketika takwa, dia itu akan siap menghadapi duri-duri kehidupan. Nah, itu nanti kita bahas. Karena hidup sebagai ujian, banyak duri kehidupan. Setelah dia menghadapi kehidupan ini, dan banyak durinya, dia harus bermujahadah. Karena makna haqqa tuqati adalah mujahadah. Jadi bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu maknanya mujahadah. Kemudian setelah dia bermujahadah dengan baik, insya Allah dia akan menjadi pemenang atau al-faizun. Karena orang yang bertakwa itu orang yang menang. Jadi kita lihat alurnya, jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi luar biasa ya kalau kita mau renungkan ini. Jadi dari kita diberi potensi fisik, diberi potensi psikis, kemudian diberi pedoman hidup, diberi contoh teladan, diberi fasilitas hidup. Ya, kemudian kita disuruh oleh Allah supaya belajar dan disiapkan perangkatnya karena kita punya indera, punya akal, punya hati, modal untuk belajar, diberi pedoman hidupnya, gitu ya, diberi masternya yaitu Rasul, kemudian mengajarkan pada para sahabat, kemudian para ulama, dan untuk menjalani hidup karena hidup itu ujian, gitu ya. Kemudian kita disuruh untuk terus beribadah karena ibadah itu akan melatih membentuk sebuah kepribadian, namanya pribadi apa? Takwa. Dan orang yang bertakwa itu akan siap menghadapi duri kehidupan ya, dengan syarat ya dia itu harus selalu haqqa tuqatih. Dan itu yang selalu diingatkan oleh khotib. Kemudian dia bermujahadah. Karena haqqa tuqatih itu artinya mujahadah. Tanpa mujahadah kita tidak akan bisa menjalani hidup dengan baik. Barulah kita menjadi seorang pemenang. Nah, ini alurnya. Ya, sekarang kita jelaskan satu persatu. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Soalnya habis ini saya mau ke Subang ini. Mau nyetir. Alhamdulillah. Mulai ana order. Mulai ana order. Ngaji barang adang, ki wis nggo sangu rames ya tertambani lah. Alah. Nggih, matur nuwun, selamat jalan monggo. Ya, Mulai. pakaian paling mesem top ya itu ya. Kita weruh nyong. Ya. Baik, terus sekarang kita bahas satu-satu. Baik. Hidup adalah ujian. Tadi kan saya bilang, lihat ini alurnya, insan robbani hidup adalah ujian. Apa ya hidup itu ujian? Iya, iya banget gitu. Pakai banget lagi ya. Kita lihat ayat-ayatnya. Ini pertama. Surat Al-Mulk ayat 2. Ini ayat paling sering dibaca oleh Pak Kayyim. Ya, kalau mau ngantar jenazah ke kuburan biasanya Pak Kayyim baca ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi Allah itu menjadikan ada kehidupan, ada kematian sebagai ujian bagi manusia. Gitu ya, sebagai ujian. Mau dia beriman maupun kafir, itu hidup itu ujian. Nah, bagi orang yang beriman, ini lebih berat lagi. Coba lihat ini, surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Ya. Apa manusia itu mengira? Mereka dibiarkan saja setelah mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Artinya apa? Bagi manusia secara umum mau beriman mau kafir, hidup ini ujian. Bagi orang yang beriman itu lebih berat lagi ujiannya. Lihat ini ayatnya. Apa kalian mengira kalau sudah mengatakan kami beriman, kita sudah mengaku bersyahadat, kita mengaku muslim, hidup kita biasa saja, tidak diuji? Enggak, diuji. Karena itu sudah bagian dari sunatullah. Setiap orang yang baik pasti diuji. Lihat ini. Ya, jadi ini menjadi dasar bahwa hidup adalah ujian. Ya. Maka bagaimana manusia bisa menjalani ujian dengan baik? Manusia diwajibkan ibadah. Nah, itu urutannya tadi ya. Ini jangan lupa nih, lihat. Nah, supaya menjalani hidup ujian dengan baik, diwajibkan ibadah. Kenapa? Karena ibadah membentuk ketakwaan. Kita lihat, buka lagi berikutnya. Ini ibadah. Ibadah apa sih? Ibadah itu kan, lihat ini, menjadi tujuan hidup manusia. Ibadah itu membuat manusia apa? Membuat manusia mengenal lebih dalam kepada Allah. Ya. Karena di sini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, fa inna tamamal ibadah mutawaqqifun 'alal ma'rifah billah. Kesempurnaan ibadah itu sangat tergantung kepada pengenalannya kepada Allah. Semakin dia mengenal Allah, maka dia semakin benar ibadahnya. Begitu. Artinya dalam bahasa lain, semakin terbentuk ketakwaan.
Dan yang namanya ibadah itu tujuannya membentuk ketakwaan kan? Gitu. Ini kan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kecepatan nggak ini Pak Nahton? Biasalah, wis wateke Biasa, ya, ya. ora bisa dirubah. Jamaah Haji Barang biasanya kaki-kaki karo ini tua-tua ya. Itu. Jadi kudu alon itu. Baik. Nanti si nombo, yakinnya nggak si nombo. Ya. Moderatornya wis tua gitu kok. Ya, kemudian. Jadi tujuan manusia beribadah membentuk apa di sini? Ketakwaan. Perhatikan ayatnya Al-Baqarah 21 kan? Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, ya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian apa? Bertakwa, gitu. Supaya kalian bertakwa, masya Allah. Jadi tujuan ibadah membentuk apa? Ketakwaan. Dan takwa itu apa sih? Wis bola-bali diterangkan nang khotib kayak ngar Jumatan tapi pada turu. Para ibu-ibu yang orang ngandel, Bu, kayak ngar Jumatan sekali-kali masjidnya diintip, bapaknya lagi ngapa. Katanya khusyuk ngurungna khotib jebulane merem. Begitu komat melek kabeh. Begitu ya Pak Priyo ya. Baik. Jadi takwa itu apa? Lihat ini. Ya, saya tadi malam saya telah lagi, saya telah di 5 tafsir. Saya telah di tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, ya, dan juga tafsir Ibnu Katsir. Dan saya menemukan riwayat ini ada di 3 tafsir. Ada di tafsir Ibnu Katsir, ya, halaman 40, di tafsir Al-Baghawi, dan di tafsir Al-Qurtubi. Saya baru sempat menelaah 4 kitab tafsir. Ya sedikit berbeda kalimatnya, tapi maknanya sama. Kalau tidak salah, ini sebenarnya ada di riwayat At-Tabari ya. Apa itu hakikat takwa? Lihat ini yang warna kuning. Jadi kisahnya, Inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sungguhnya Umar bin Khattab itu sa'ala Ubay bin Ka'ab bin anit taqwa, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Jadi sekelas Umar bin Khattab, orang yang fakih ya. Jadi Umar bin Khattab itu pada zaman sahabat orang yang paling mendalam ilmu fikihnya. Ya. Itu saja masih suka diskusi dengan para sahabat lain tentang takwa. Gue sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu aja masih suka diskusi. Kita ini kadang-kadang kiai desa, kiai lokal gemagusnya pol, merasa bener dewek orang gelem ngaji. Paham gue? Kadang-kadang wis merasa mau balik orang gelem ngaji. Gitu. Jadi mau balik gue kadang-kadang angel ngajine gitu ya. Apa mending anggar mau balik laris gitu ya. Ya, kayak Pak Naton kita laris. Tapi Pak Naton kan saya salut. Pak Naton ini ya sering ngaji, ya juga memberi pengajian. Jadi walaupun sudah mubalik tapi rajin ngaji ini ya luar biasa Pak Naton gitu. Karena biasanya kalau sudah jadi mubalik, jadi ustadz orang gelem ngaji. Karena sing paling angel ngaji gue mubalik kayak gitu. Padahal Umar bin Khattab mengajari begitu. Kemudian beliau berkata, ketika ditanya oleh Umar bagaimana takwa itu, dia tidak langsung mendefinisikan apa itu takwa. Tapi ini kerendahan para sahabat ya, kerendahan hati para sahabat, ditanya tidak keminter. Nah, tapi mengajak diskusi lagi. Pernahkah engkau berjalan di jalan yang berduri wahai Umar? Nah, luar biasa ini. Jadi kita kalau membayangkan ya dinamika ilmu para sahabat itu luar biasa ya. Ya, jadi antar mereka diskusi, saling bercerita, aku dapat ayat ini, dapat hadis ini dari Rasulullah gitu ya. Orang kayak dewek siki malah ayat karo hadisnya malah ngomodal padu. Ya. Zaman siki ke ustadz ke sama mubalik ke menggunakan ayat dan hadis untuk padu. Sementara pada zaman sahabat itu ayat dan hadis justru untuk saling bertukar ilmu. Saling mengkaji. Ini bedanya kita dengan mereka ya. Tuh. Jadi Ubay yang ditanya tidak keminter, bahkan ya merendah dengan kembali bertanya kepada Umar, pernah nggak engkau jalan di jalan yang banyak berduri? Umar menjawab, ya pernahlah saya jalan di seperti itu. Kemudian Ubay bertanya, wa fama amilta, lah kalau lewat di jalan yang penuh duri apa yang kau kerjakan? Maka Umar menjawab, syamartu wajdahattu. Aku berusaha keras melewatinya dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati untuk menghindari duri-duri itu. Begitu Umar menjawab begitu, Ubay bin Ka'ab mengatakan apa? Fadzalika taqwa. Itu yang namanya takwa. Jadi lihat ini. Jadi luar biasa Ubay bin Ka'ab ini diskusinya dengan Umar bin Khattab. Ya.
bahwa ternyata takwa itu adalah bagaikan orang yang melewati jalan banyak duri dan dia bersungguh-sungguh, berhati-hati untuk tidak mengenai duri itu, tapi dia berhasil melewatinya. Bukan diam aja tidak, tapi dia melewatinya dengan memilih jalan yang tidak ada durinya. Tentu ini butuh kesungguhan. Jadi dalam bahasa saya nih, sebenarnya Ubay bin Ka'ab ini menggambarkan kehidupan ini bagaikan jalan yang penuh duri. Jadi orang hidup di dunia ini bagaikan orang yang berjalan di jalan yang banyak durinya. Gitu. Apa itu duri kehidupan? Satu apa? Hawa nafsu. Dua, syaitan. Tiga, musibah. Jadi takwa itu adalah berusaha keras menghadapi hawa nafsu, setan, musibah dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati. Nah, kurang lebih begitu takwa. Kan sudah pernah saya sampaikan, takwa itu kan secara bahasa artinya takut, waspada, dan berhati-hati. Dari kata waqayati wiqayah. Kurang lebih begitu. Jadi namanya orang bertakwa itu hakikatnya orang yang berusaha keras dalam hidup ini bersungguh-sungguh, berhati-hati ya untuk menjalaninya, jangan sampai mengikuti hawa nafsu, jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan, dan bisa tetap tegar, teguh, tegak, bergeming dari musibah. Wah, itu. Komplit teman. Ini warnanya memang saya warnain begini menunjukkan tingkat bahayanya. Merah ini berarti bahayanya paling tinggi. Setan guys antara kuning karo abang. Musibah ini lampu kuning gitu. Karena musibah, kenapa saya musibah lampu kuning? Karena orang kena musibah ada kalanya semakin dekat dengan Allah, tapi ada juga semakin edan, kan begitu. Tapi kalau orang kena hawa nafsu biasanya edan terus. Jadi kurang lebih begitu. Jadi namanya takwa ini ya adalah kemampuan kita dalam hidup untuk mengendalikan hawa nafsu, ya, menghadapi godaan setan dan menghadapi berbagai persoalan hidup sehingga kita bisa selamat. Itu takwa. Makanya takwa ini selalu diingatkan oleh para khatib supaya kita jangan begitu, jangan begitu. Kalau begini sudah jelas, mujahadah insan robbani itu objeknya adalah hawa nafsu, setan, dan musibah. Udah jelas. Jadi mujahadah melawan insan robbani itu bagaimana seorang insan robbani hidupnya itu mampu mengendalikan hawa nafsu, setan, dan musibah. Tentu dengan ilmunya, tentu dengan mengajarkannya, tentu dengan mengamalkannya. Baik, ini masih banyak slide-nya. Ya. Jadi sudah jelas ini ya. Jadi namanya takwa secara mudah saya mengambil kesimpulan ini dari riwayat tadi, dari riwayat ini. Ya. Ini yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, dan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi takwa itu saya ulangi lagi, ya. Jadi orang ketika hidup itu akan banyak duri-durinya. Duri kehidupan adalah hawa nafsu, setan, dan musibah. Jadi orang yang takwa, orang yang berusaha keras menghadapi hawa nafsu, menghadapi setan, musibah. Karena tidak mungkin kita hidup tidak berhadapan dengan itu, pasti menghadapi. Orang hidup pasti berkaitan dengan hawa nafsu, orang hidup pasti ada setan, orang hidup pasti ada musibah. Akhirnya kita buka satu-satu secara singkat. Hawa nafsu itu apa? Nah, supaya jangan keliru. Ya, makanya saya sebenarnya itu tidak setuju ada istilah membunuh hawa nafsu, itu tidak benar Pak Hanaton ya. Kalau hawa nafsu dibunuh, ya dia kehilangan semangat hidup. Nah, hawa nafsu itu nggak boleh dibunuh, tapi diarahkan. Kita lihat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Asbabut Takhallus minal Hawa, beliau mengatakan hawa nafsu adalah mailut tab'i ya ila ma yulaimu. Hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Sementara Ibnu Rajab dalam Jamil Ulum al-Hikam jilid 2 halaman 399 beliau mengatakan yang namanya hawa nafsu adalah ya qad yutlaqul hawa bi ma'nal mahabbah wal mail mutlaqan fa yadkhulu fil mail ila al-haq wa ghairuh. Beliau mengatakan terkadang hawa nafsu secara umum bermakna cinta dan kecondongan. Maka termasuk di dalamnya kecondongan kepada kebenaran dan keburukan. Jadi nafsu itu dorongan untuk kepada kebenaran ataupun kepada keburukan. Jadi nafsu itu masih umum, bisa baik, bisa buruk. Orang berbuat kebaikan juga karena ada nafsu. Panjenengan ngaji subuh-subuh kayak gini, ini saya lihat yang bergabung cuma 107 ini ya. Padahal ke pertemuan kemarin sampai 380, ini 107 ini. Subuh ya.
Karena memang pejuang subuh itu sulit. Ngaji subuh itu susah. Panjenengan bisa ngaji ini karena apa? Ada nafsu untuk ngaji. Makan ada nafsu untuk makan itu ya. Maka hawa nafsu diciptakan ada pada diri manusia guna menjaga kelangsungan hidupnya. Sebab kalau tidak ada hawa nafsu, maka tidak ada nafsu makan, nafsu minum, nafsu nikah, maka akan mati. Jadi hawa nafsu mendorong manusia meraih perkara yang diinginkannya. Sedangkan marah mencegahnya dari perkara yang mengganggunya. Jadi hawa nafsu itu tidak salah. Hawa nafsu itu harus dikekang, dikendalikan. Maka ada istilah mengekang hawa nafsu. Jenenge kekang, anggaplah hawa nafsu itu seperti kuda. Ya jaran gue anggar di Surabaya melaku sekarepe. Nah kita yang memegang kendalinya, kapan belok kanan, kapan belok kiri, kapan mandek, kapan banter, itu tergantung kusirnya. Hawa nafsu juga begitu. Jadi tidak salah hawa nafsu. Nek ora duwe nafsu, ya ora duwe anak. Ora seneng karo orang duwe nafsu ya ora urip, ora mangan sih. Orang duwe nafsu ya berkembang. Enggak punya nafsu ya enggak mau, nah itu. Tapi kalau dibiarkan, karena hawa nafsu itu memang sifat dasarnya adalah liar. Jadi kalau dalam bahasa psikologi, nafsu itu berdaya konasi. Konasi itu berdaya dorong. Gitu ya. Kurang lebih begitu. Kemudian, saya lanjutkan. Ini menurut Ibnul Qayyim masih melanjutkan. Ketika sikap yang sering terjadi pada orang yang mengikuti hawa nafsu, syahwat, dan amarah tidak bisa gitu kan, terkendali, sampai mengambil batas manfaatnya saja, maka nafsu dan syahwat amarah ini konteksnya jadi tercela. Karena kalau tidak terkendali dia menjadi tercela. Jadi tidak boleh mencela hawa nafsu sebenarnya. Hawa nafsu itu yang tercela adalah yang tidak terkendali. Ya, karena nafsu itu ciptaan Allah. Gitu. Ya, jadi yang dicela hawa nafsu yang tidak terkendali. Nafsu itu penting. Gitu. Jangan sampai nafsu hilang. Pak Nahton kalau nafsunya hilang ya bahaya. Gitu. Lelak-lek-lok. Iya gitu. Coba lihat ayatnya Al-Jasiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa dhallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Lihat itu. Jadi bukan mencela hawa nafsu, tapi yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya yang selalu diikuti. Ya kalau diikuti repot kan, kita udah pernah mengalami kan, gaji sepira bayi orang cukup nih melu hawa nafsu gitu. Burung depit pengen tuku pit, lagi numpak pit disalip motor pengen tuku motor, lagi numpak motor kudanan disalip mobil, pengen tuku mobil, ya lagi numpak mobil disalip bis, seterusnya orang rampung-rampung gitu. Ya wong urung bojo pengen bojo, barang wis bojo pengen apa Pak Nanton? Lah pengen siji bae lah. Ayo, wedi sih anu bojone melu ngaji ya wedi. Lanjutnya. Astagfirullahaladzim. Baik, terus lanjutannya dorongan hawa nafsu yang tercela itu yang apa? Satu, yang mendorong kepada syubhat. Syubhat itu yang berhubungan dengan keyakinan, yaitu menyenangi segala bentuk keyakinan yang kufur, sesat seperti syirik, nifak, bid'ah. Jadi kalau hawa nafsu itu menjadi tercela ketika mendorong kepada syubhat namanya. Jadi yang mendorong kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, itu yang tercela. Kedua, yang mendorong kepada syahwat. Yang mendorong kepada apa? Syahwat. Yang mendorong kepada syahwat itu apa? Yaitu yang berhubungan dengan akhlak, menyenangi berbagai macam bentuk maksiat. Di antaranya ada yang berhubungan dengan syahwat biologis, seperti makanan dan minuman haram. Jadi kalau orang mengikuti hawa nafsunya, dia tidak peduli halal haram, kan begitu? Tidak hanya peduli halal haram, dia mangan seblendonge, gitu kan. Padahal nggak boleh boros. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan banyak-banyak. Ya, yang menyebabkan kita ini menjadi belendong itu, ya itu karena makannya banyak. Gitu. Ya, kemudian juga hawa nafsu dari syahwat biologis lain seperti perzinaan dan semacamnya. Dan ada pula yang berhubungan dengan tingkah laku seperti sombong, hasad, dengki, congkak dan sebagainya. Jadi kalau nanti mujahadah insan robbani berhubungan dengan hawa nafsu seputar dua ini. Bagaimana dia bermujahadah melawan kekufuran, kesyirikan, kenifakan, kebid'ahan gitu. Dan bagaimana dia bermujahadah melawan hawa nafsunya, ya, melawan syahwatnya. Ya, bagaimana dia berhubungan dengan syahwat biologis, hawa nafsunya dengan masalah makanan, apalagi sekarang makanan jadi wisata kuliner gitu kan. Nah ini dan hubungannya dengan syahwat yang lain, kemudian
Bagaimana kita bermujahadah melawan kesombongan diri, kedengkian, kecongkakan, dan sebagainya. Kemudian yang Rasulullah SAW pernah bersabda, ini lihat, hadis riwayat Imam Muslim, fitnah-fitnah akan merajut hati seperti rajukan tikar sedikit demi sedikit. Setiap hati yang terpengaruh dengannya akan terdapat dalamnya bintik hitam. Dan setiap hati yang menolaknya akan terdapat dalamnya bintik putih. Sehingga dari kedua hati tersebut, salah satu dari keduanya menjadi putih bagaikan batu putih jernih, maka fitnah tidak mampu mempengaruhinya selama berdiri langit dan bumi. Dan hati yang lain menjadi titik lebam, hitam lebam, bagi mangkok yang terlungkup, tidak kenal ma'ruf dan tidak pula mungkar, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi ke bahasa gampangnya, setiap kali kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka akan muncul bintik hitam di hati. Maka lama-lama jadi ireng. Gue nggak bisa ireng hutang, peteng, isora bisa betakna di bener di salah. Sementing harus nafsu ya sikat gitu, hajar baik gitu. Seorang peduli halal haram, wal gendiwal apa-apa diuntal, ora bantal, ora kadal, ora aspal. Itu istilahnya cibarang kan kayak gue. Ya. Tapi kalau dia berusaha menolak, berarti ada bintik putih. Dorongan hawa nafsu lagi ditolak lagi, bintik putih. Sehingga nanti dia menjadi putih, sehingga dia menjadi terlatih. Nah itu. Kedua adalah duri kehidupan yang kedua adalah setan. Banyak yang keliru memahami setan. Setan itu bukan makhluk ya, setan itu sifat. Makhluknya itu bisa jin, bisa manusia. Karena setan itu sifat. Asy-syaitan fil lughah yutlaqu ala kulli 'adin mutamarrid. Setan itu secara bahasa dari kata syatona itu artinya makhluk yang menentang dan membangkang. Maka kullu ya, kullu adin mutamarridin minal jinni wal insi wad dawab huwa syaitan. Maka setiap yang makhluk yang menentang dan membangkang baik jin maupun manusia ngeyel angel nyanteng domongi karepe dewek ya, itu jenenge setan gitu. Maka di Arab itu dulu kalau ada orang gembala kambing, ada satu kambing sing nyelentak ya diatur angel matu terus kang barisan, maka disebut setan. Makanya orang Jawa dulu angarana bocah domongi angel diundang apa pakai haton? Diundang tanteng. Nyanteng, wong nyanteng. Wong nyanteng kayak setan ya gitu. Berarti kan Al-An'am di sini disebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan jenis manusia dan setan jenis jin. Jadi setan itu bisa jin, bisa manusia. Dan kita bermujahadah dari setan jin dan juga dari setan manusia. Dan benar saya sampaikan, sebenarnya setan jin dengan manusia itu lebih bahaya mana? Kalau saya mengatakan lebih bahaya setan manusia. Karena kalau setan jin itu hanya memprovokasi, mempengaruhi pikiran. Ya, tapi setan manusia itu yang memprovokasi, ngejek, marahi, bayari, ngono sih. Betul. Contoh ya, anggaran wong lagi mumet, ora duwe duit, lagi bangkrut, stres. Kok anggar setan jin, ya paling dia memprovokasi, mabok. Orang ada duit, orang yang mabok, ya mbok, gitu. Tapi anggar setan menungsa, anak setan menungsa teka. Kok lagi ngapa sih? Stres ke? Yuk, dolan yuk. Men stresmu hilang. Udah ada duit, tak bayari. Gitu. Mabok yuk, tak bayari. Gue setan gue. Makanya hati-hati dengan teman itu. Gitu. Tapi anggar temannya gue teman sing apik ya, stres malah dinasihati dengan baik, dimodali, ya orang. Jadi lebih bahaya setan menungsa ya. Ibu-ibu kan, ya, apa mana sing nom-nom, angger nang dalan weruh ketemu setan jin, kalau setan menungsa lebih bahaya ndi. Bahaya setan menungsa. Nek setan jin paling medeni tok semaput, wutuh ora diapak-apakna. Tapi nek wong wadon nang dalan ketemu setan menungsa wong lanang sing ora bener, wah entong kowe entong bebek, entong muri, entong meri. Ya, karo wulu-wulune barang tong kabeh. Bahasanya begitu. Itu karena bahayanya setan manusia itu di situ, ya, gitu ya. Nah, jadi setan itu. Terus ini tadi sudah saya jelaskan kesimpulannya, kita bermujahadah dari setan karena setan itu selalu mengajak kepada keburukan. Ini dalilnya surat An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar wa la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah setan, maka sungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidak
karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki dan Allah Maha mengetahui, mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi saya kira ini sangat jelas bagaimana Allah mewanti-wanti kita. Kemudian surat Al-Hasyim 53, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyah qulubuhum. Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai ujian bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Yang kedua, yang ketiga, duri kehidupan yang ketiga apa? Musibah. Musibah. Ya, ini nanti menjadi objek mujahadah. Jadi duri-duri kehidupan itu menjadi objek mujahadah insan robbani. Hawa nafsu, syaitan, dan musibah. Musibah dari kata apa? Orang kalau bicara musibah masih selalu buruk. Enggak. Musibah itu dari kata asoba yusibu isoba, dia sesuatu yang menimpa manusia baik senang ataupun susah. Jadi tidak identik dengan kesusahan. Karena musibah itu, mau senang maupun susah, itu yang berbahaya akhirnya. Dan terbukti, saya sudah sampaikan berkali-kali, orang kalau ditimpa musibah kesenangan, justru lupa sama Allah. Ya kan Pak Naton ya? Betul, Kalau orang ditimpa musibah kesusahan, walaupun tidak enak, tapi sering membuat orang ingat pada Allah. Perhatikan An-Nisa 79, ini dalil saya. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja kebaikan yang menimpamu, nah, jadi sesuatu yang menimpa, baik kebaikan. Asoba itu kata kerja dari musibah. Asoba yusibu musibah. Ya, jadi kata kerjanya asoba. Jadi musibah itu bisa baik. Dan apa saja bencana yang menimpamu, jadi ada juga musibah yang buruk. Jadi musibah itu secara umum baik dan buruk. Jadi dalam hidup itu pasti manusia ada dua hal. Kalau nggak dapat yang baik, ya buruk. Nah, kalau oleh sing cocok karo impen, ya ora cocok karo impen, kan ya gue. Nah, kalau oleh sing senang, ya susah. Kan itu. Dan itu selalu kita dapati. Maka insan robbani bagaimana dia tetap teguh, tegak, kokoh menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Apalagi perhatikan ini, bahwa syarat masuk surga ternyata pasti ditimpa musibah yang berat. Ya, ini lihat surat Al-Baqarah 214. Am hasitum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Lihat yang warna kuning. Apa kalian kira masuk surga itu begitu gampang dari bluedustok apa? Ya, itu makna saya ya. Saya memahaminya begitu saya. Padahal kamu belum ditimpa musibah cobaan sebagaimana orang terdahulu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, digoncangkan dengan berbagai ujian fitnah sampai pada batas titik nadir manusia. Nah, itu. Kemudian ukuran keimanan sangat ditentukan oleh ukuran ujian. Lihat ini. Rasulullah SAW pernah tanya, siapa yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah mengatakan para nabi. Kemudian tingkatan di bawahnya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya baik, ujiannya berat. Apabila agamanya lemah, ujiannya mudah juga. Jadi sesuai dengan tingkat keagamannya. Kadang-kadang begini ya, jamaah sekalian, ini saya hanya cerita. Kadang-kadang kalau saya habis ngisi pengajian tuh ada jamaah yang deketin saya terus ngomong, penak dia jadi ustadz, ketone uripe kepenak, ora ana masalah, batinku kok ora ngerti wae sih, cari apa gitu. Ya wong sawang sinawang ketone kayak gitu, tapi kan ujiannya berat gitu. Ujianmu balik ustadz tentu berat gitu. Ya, masing-masing punya ujian sendiri-sendiri. Baik. Jadi itulah duri-duri kehidupan. Pak Inaton, kayaknya nggak cukup saya selesaikan. Ini masih separuh slide-nya. Mungkin 2 sesi lah. Pekan depan kita lanjutkan. Betul ya. Sekali. Insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan sampai sini luar dulu. Luar biasa. Ya, ini masih ada lagi. Ini baru duri-duri kehidupan. Belum sampai kepada bagaimana cara bermujahadahnya. Ini masih banyak banget tuh lihat. Nanti ini jihad, bagaimana mujahadahnya. Nanti kita lanjutkan pertemuan mendatang. Sekarang kita tanya-jawab dulu, Pak Naton, silakan dibacain itu. Mas Bahtiar, tolong dibantu. Gitu, siap. Itu banyak sekali itu di Caitanu pengikut dari YouTube mencapai 48. Enggak, ini pertanyaannya dibaca dulu, monggo, Pak Naton. Pertanyaannya Pak Naton dibaca. Oke, menurut saya, Bu. Sebentar, ini ada bahwa insan robbani, maaf ini dari Siti Juwariyah,
sebagai insan robbani kita tidak lepas dari khilaf. Bagaimana untuk menjadi lebih baik agar supaya tidak suka khilaf. Begitu tadi. Halo? Itu dari siapa? Ini dari tadi Siti Juwariah lewat YouTube. Oh, yang di ini dulu, Pak. Yang di yang di YouTube. Oh, yang di YouTube dulu. Boleh yang di YouTube. Jadi gimana yang di YouTube? Ulangi. Yang di pertanyaan yang di YouTube coba diulangi. Mas yang double sih. Ya. Siti Juwariah sebagai insan robbani kita tidak lepas dari khilaf. Lupa. Bagaimana untuk menjadi lebih baik karena sebagai wanita maaf ini suka banyak pakai hati sehingga gampang lupa. Itu tadi maaf ini. Itu ya. Pakai hati baperan ya. Ya. Syariat Islam sudah lengkap. Allah sudah menjelaskan bagaimana cara lupa. Apa yang membuat lupa? Penyebab lupa itu satu, setan. Ya. Karena dalam ayat-ayat Quran juga sudah dijelaskan, idza massau ta'ifun minasyaiton, jika ditimpa ta'if dari setan, ta'if dalam setan, para ulama mengatakan ta'if dari setan adalah membuat manusia lupa. Dalam ayat yang lain, wa imma yunsiyannaka syaiton, dan jika setan membuatmu lupa. Jadi ada yang lupa karena dari setan. Maka ketika kita lupa dari setan, segera fasta'in billah. Ya, jadi mau berlindung kepada Allah. Makanya kita ini harus sering mendekatkan diri kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, mendekatkan diri dalam bentuk ibadah. Karena wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaiton fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang dia lalai dari ingat kepada Allah, maka akan kami ikatkan kepadanya setan. Jadi kalau orang tidak zikrullah, maka setan akan dekat. Maka harus banyak zikrullah, di antara yang paling mudah dengan mulut. Jadi apapun kita ucapkan bismillah, astagfirullah gitu. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi itu Bu, coba Ibu itu latahnya latah kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga tadi nanti tidak mudah lupa, sehingga mengucapkan astagfirullah gitu. Tapi kalau itu lupanya dari setan. Kedua, lupa karena memang manusia diberi sifat tabi'i yaitu lupa. Kalau lupa yang begini itu ma'fu, dimaafkan. Ya, lupa dimaafkan ya. Seperti orang itu kan ketika misalkan sholat, kadang dia lupa, wah dimaafkan. Rasulullah juga berapa kali lupa, maka ada sujud sahwi, gitu ya. Kemudian kalau dia betul-betul lupa sampai tidak mengerjakan sholat waktunya karena dia ada kesibukan, Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud mengatakan bahwa beliau mengatakan man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa ketiduran atau lupa belum sholat, maka sholatlah kapan dia ingat atau kapan dia bangun. Jadi kalau dia lupa tidak salah. Orang puasa lupa, ya, maka ketika dia makan dia lupa, maka dia tetap ternilai puasa. Itu hadiah dari Allah itu. Tapi aja nambah maning ya. Wis lupa kok nambah maning ya, itu enggak. Itu lupa. Jadi ada lupa yang kemudian sangat manusiawi, ada lupa yang karena setan sampai melakukan perbuatan maksiat. Kalau karena setan melakukan perbuatan maksiat, solusinya adalah perdekatkan diri kepada Allah, banyak kalimat-kalimat thayyibah. Begitu Pak Inaton? Okay. Kita lihat yang zoom dulu. Yang zoom dulu ini. Ya. Yang zoom dulu Pak Inaton. Ya, yang zoom ini. Ya. Dari KPL itu. Dari Bobot Sari nih. Halo? Enggak, yang dari KPL dulu Pak, dari atas Pak. KPL, sebentar. Mau tanya. Oh, dari atas ya, sebentar. Ya, ini saya baca dari bawah. Ya, udah saya aja Pak, saya aja biar cepat. Pak Inaton, saya aja biar cepat ya. Kata Robbani berasal KPL suaranya jelas begitu. Yeah. Kata Robbani berasal dari kata Robba Yurabbi. Betul. Robbani berasal dari kata Robba Yurabbi, itu artinya bisa menciptakan, menjaga, dia bisa berarti memberi nikmat, dia bisa berarti memprogram, dia bisa berarti mengatur, dia berarti memelihara, itu kata Robbani. Kemudian apalagi nih? Ini dari Bobot Sari nih, Bobot Sari. Monggo. Ini dari Mas Daryanto dulu, Pak. Oh iya, monggo. Langsung saja. Daryanto dari Sokaraja. Berdasarkan pada pengertian insan, ketika orang tidak dapat memenuhi dirinya sebagai insan, maka apa yang salah pada orang tersebut? Karena sekarang banyak orang yang tidak dapat memenuhi sebagai insan, apalagi insan robbani. Yang salah adalah
Karena dia tidak mau sebagai insan robbani, dia tidak mau tugas insan robbani satu dia selalu belajar, kedua mengamalkan apa yang dipelajari, ketiga mendakwahkan pada orang lain. Itu. Jadi kesalahannya dari situ. Jadi dia tidak menggunakan potensi inderanya dengan baik, potensi akalnya dengan baik, potensi hatinya dengan baik, tidak menggunakan Al-Quran dengan baik, tidak menggunakan teladan Rasulullah, yaitu sunnah dengan baik. Itu persoalannya di situ. Jadi kalau pengen orang jadi insan robbani, ya ngaji terus, amalkan, ajarkan pada orang lain, minimal keluarga kita. Kemudian setelah itu adalah bagaimana kemudian dia istiqomah. Baik. Berikutnya Pak Naton ya. Saya dulu ya Pak Naton ya. Monggo, enggak apa-apa ya, nih. Maksudnya biar cepat ya. Betul. Monggo. Terus berikutnya nih dari Bobot Sari. Tadi yang Pak Naton Bobot Sari ya? Bobot. Iya, iya Bobot Sari itu punya saudara perempuan. Silakan monggo baca saja. Saya punya saudara perempuan Islam usia 40 tahun, tapi sampai sekarang belum berjilbab. Ketika diajak untuk berjilbab, jawabannya belum mendapatkan hidayah dari Allah. Pertanyaannya, apakah iman dan ketakwaan itu semata-mata ditentukan oleh petunjuk Allah atau sebenarnya ditentukan oleh ikhtiar manusia? Nah, gini bahasanya. Yang namanya hidayah itu ada 4. Satu adalah hidayah al-jannah wan nar. Petunjuk menuju surga dan neraka nanti kalau kita sudah di alam barzah. Yang kedua adalah hidayah al-ammah. Petunjuk bersifat umum. Yaitu manusia diberi Allah insting. Itu hidayatul ammah. Nanti kapan-kapan kita bahas hidayah secara rinci ya, Pak Nahton ya. Yang ketiga adalah hidayatul taufik, yaitu petunjuk Allah yang dia dengan kemahakuasaannya dia membuka kesadaran seseorang. Tetapi pembukaan kesadaran seseorang ini tentu kalau orang itu juga menangkap hidayah sinyal-sinyal itu. Orang munafik itu dibayangkan bagaikan orang yang menyalakan api dimatikan. Dia hampir mendapatkan hidayah, tapi dia sendiri yang mematikan itu. Umar bin Khattab, ya, dia mendengar ayat Quran dibacakan, dia kemudian tersadarkan hatinya. Dia pikirannya jalan, hatinya jalan, Allah buka kesadarannya begitu. Jadi pemahaman bahwa hidayah mutlak dari Allah itu maknanya juga di situ Allah memberikan sinyal-sinyal, memberikan stimulan, pancingan-pancingan, nah kita menangkap. Makanya disebut ayat. Ayat itu tanda. Tanda kekuasaan Allah ada di alam semesta, ayat kauniyah ada di Al-Quran. Maka kalau kita ini ya, contoh. Ini sinyal lab HP di sini banyak sekali. Dan tinggal HP kita ini, sinyal bagaimana menangkapnya. Kalau HP-nya jelek, tangkapannya jelek. Kalau HP-nya bagus, tangkapannya bagus. Nah, kita ini bagaikan itu. Maka kembali ke kita juga. Itu ya. Maka kalau kita kemudian mampu menangkap, maka insya Allah Allah akan buka lebih dalam itu. Itu yang namanya keempat, hidayatul bayan wal irsyad wad dilalah. Hidayatul bayan wal irsyad dilalah adalah petunjuk Allah berupa Al-Quran, ya. Kemudian petunjuk Allah berupa sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Saya kira udah jelas Pak Naton. Ada lagi? Betul Pak. Itu di luar tema tapi di bawahnya dari Purbalingga juga. Enggak apa-apa, Tad. Ya, nggak apa-apa, coba puasa Syawal atau mengqadha Ramadan. Nah, itu. Ya, betul itu. Ya. Padahal saya punya utang 9 hari puasa Ramadan, tapi kemarin saya puasa Syawal dulu, haruskah mengqadha puasa Ramadan? Bagaimana hukumnya? Ini sudah pernah saya jawab. Ada khilafiyah di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadisnya kan man shoma Ramadhana sumat mausita min Syawal. Dengan dasar ini, barang siapa puasa Ramadan mengikutinya dengan puasa Syawal. Kalau orang masih punya utang, kan berarti belum selesai puasa Ramadannya. Begitu kata ulama itu. Maka kalau dia belum selesai, ya dia tidak bisa disambung dengan Syawal. Karena kalimatnya barang siapa puasa Ramadan dilanjutkan dengan Syawal. Maka pemahaman ulama yang kelompok ini, ya puasa Ramadan harus selesai dulu. Maka mereka berpendapat sahur utang dulu baru puasa Syawal. Gitu. Sementara ulama yang lain menjelaskan tidak begitu. Karena puasa Syawal terbatas hanya 1 bulan. Sementara qadha Ramadan itu bisa sampai akhir tahun. Terbukti sebagaimana riwayat Aisyah itu seringkali baru mampu menyaur utang itu di bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan Aisyah baru bisa nyaur karena kesibukannya mengikuti Rasulullah. Ya pergi ke sana, pergi kemari, membantu dakwah Rasul, menyiapkan kebutuhan Rasul. Jadi beliau baru bisa nyaur utang bulan Sya'ban. Apakah Aisyah tidak puasa Syawal? Ya
kemungkinan besar beliau puasa sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari riwayat ini, berarti kemungkinan besar sebagian mereka itu puasa di Syawal dulu, kemudian baru nyaur utang. Itu khilafiyah. Jadi tidak mengapa Pak siapa ini? Pak Realmi C1. Itu karena para ulama berbeda pendapat. Nyaur utang dulu itu boleh. Kalau saya ditanya mana yang afdol, kalau saya ditanya mana yang afdol, ya selesaikan semuanya di bulan Syawal gitu. Karena afdol itu ada dua, afdol dari sisi kesiapan tubuh kita masih siap karena nembe puasa wingi. Anggar kok kesuwen, wetenge wis kadung sarapan terus repot gitu ya. Maka selesaikan di bulan Syawal, ya nyaur utang ya puasa Syawal, itu lebih utama. Karena kalau yang nyaur utang itu wajib, kalau sudah ditunaikan tanda kutip sudah ayem kan gitu. Ditambah dengan yang sunnah. Tapi kalau memang tidak mampu, ya tidak mengapa Syawal dulu, nanti nyaur utang. Saya kira itu hanya khilafiyah di antara para ulama, tidak ada masalah. Panjenengan boleh pilih salah satu. Oh, ini tanya jawab sudah. Terus berikutnya apa ini? Udahlah. Pak Sudiro Silongok. Ada itu. Pengertian takwa yang apa ini? Belajar panjang diajarkan. Siswa itu menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah itu sebenarnya bukan pengertian takwa, tetapi cara bertakwa. Cara bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan dari larangan Allah. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tidak ada masalah. Ya. Terus minta filenya Ustadz, nantilah haji disit rata-rata seperti itu. Ya. Kemudian Mbak Kusti Rahayu. Ustadz, terhadap orang yang merasa diri sudah pintar tapi tidak senang mengikuti kajian sehingga ilmunya ya itu saja dan orangnya ngeyel. Sikap kita harus bagaimana? Ilmunya itu turkini nih. Ya doakan. Mudah-mudahan mereka ini dibuka pintunya sehingga mau ngaji. Kalau orang begitu itu bukan robbani. Tadi yang saya sampaikan, itu bukan robbani karena sudah cukup dengan ilmunya. Wong Umar bin Khattab saja masih ngaji kok, ngaji bareng Ubay bin Ka'ab. Kita ini sekuku irengnya Umar bin Khattab aja nggak ada kok ilmunya. Ya udah doakan aja mudah-mudahan terbuka sehingga dia mau ngaji. Atau mungkin jangan-jangan dia ngaji cuma karena gengsi, nggak kelihatan jenengan gitu ya Mbak Gusti. Mbak Janisa udah selesai Pak Naton? Udah. Yang di YouTube ada pertanyaan lagi nggak? Sudah, tapi yang di YouTube itu kebanyakan terima kasih termasuk adik saya yang di Cilegon ikut, kemudian yang di Jepara udah gini aja. Ikut. Satu pertanyaan yang live itu ada Pak Mulyadi angkat tangan, silakan Pak Mulyadi, Mas host dibuka Mas host, Mas Batiar, Mas Mulyadi dibuka mic-nya. Iya. Gitu. Sampun ini. Ya silakan Pak Mulyadi, tadi udah angkat tangan mau nanya apa? Belum mau on tapi apa? Belum mau on, Pak Mulyadinya udah saya coba untuk on. Ya Pak Mulyadi silakan diklik itunya, panjenengan angkat tangan berarti mau nanya apa nu kepencet. Mulyadi Wartotinoyo, dia belum mencet itu. Ya. Kepencet apa kepriwe ge? Saya Pak. Monggo. Apa tinggal lupa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sing ndi ge sing takon? Pak Mulyadi dulu aja, Pak. Pak Mulyadi dulu silakan Pak Mulyadi. Begini Tat. Ketika ada ayat sesungguhnya Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki dan menyesatkan kepada orang-orang yang dikehendaki. Halo? Ya. Itu sebenarnya sudah saya jawab tadi Pak Mulyadi. Sudah saya jawab. Ya, sudah saya jawab bahwa memang Allah Maha berkehendak terhadap makhluknya, apapun bebas menurut Allah. Tetapi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Adil. Tidak mungkin Allah menganiaya hambanya. Jadi tidak semena-mena gitu. Jadi tidak semena-mena semuanya sendiri tanpa mempertimbangkan keadilan dan kemahabijaksanaan Allah Ta'ala. Itu sebenarnya ayat menunjukkan tentang kemutlakan sifat Allah yang hidayah itu memang mutlak milik Allah. Tetapi Allah memberikan hidayah juga kepada seluruh manusia, tinggal manusia itu ketika dipancing dia menerima atau tidak. Begitu Pak. Siapa? DJ. Monggo, ada lain? Graf variasi itu. Ya, Tad. Ya, Pak Yanto, silakan Pak Yanto. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad, itu tadi dijelaskan sama Ustadz ada 3. Orang mencari ilmu, mengamalkan, dan menyampaikan. Nah, kemungkinan di sini itu masih banyak
Yang ketiga yang tidak bisa menyampaikan, Tat. Yang tidak bisa menyampaikan. Bagaimana itu, Tat? Ya, menyampaikan itu minimal kepada keluarga sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tidak harus semuanya itu ngajarin orang secara umum, karena itu memang kemampuan orang beda-beda. Maka minimal dia mengajari istri dan anak-anaknya. Kalau mengajari istri itu sudah kewajiban suami, nggak ada alasan tidak bisa. Kalau wani bojo wong wadon, ya kudu wani mulang. Aja kur tayenge bojone tok, tapi orang wani, ya, anggar kur tayenge bojone tok sih kabeh bisa gitu. Memang beratnya di situ. Kadang-kadang mulang bojo kowe luwih angel, mulang bojone dewek lebih angel daripada mulang bojone wong ya Pak Yanto ya. Iya. Ya, itu ujian kita. Jadi memang kalau kita udah menikahi wanita ya kita harus berusaha, karena kewajiban qawam ar-rijalu qawwamun 'ala. Ya, itu bagaimana dia mengajari istri kita juga anak kita. Kasarannya wani duwe anak ya kudu wani mendidik begitu. Kemudian saudara-saudara kita, keluarga kita, dan kalau memang mampu belajar terus. Saya juga begini kan nggak pernah belajar juga Pak Yanto. Emang masyarakat tahu belajar secara khusus cara berdakwah tidak. Saya dulu ini suara rame ini tolong dimatikan Mas. Ya. Jadi kita semuanya bisa kok insya Allah, asal kita mau belajar pasti bisa. Yang penting dilatih. Saya punya pengalaman. Saya dulu kuliah di Kairo 5 tahun, ya tidak pernah belajar ceramah. Paling hanya diskusi dengan mahasiswa. Paling hanya sambutan ketika menjadi aktivis mahasiswa. Tapi ceramah secara usul, khotbah belum pernah. Pulang dari Kairo, saya masuk langsung diminta oleh Pak Ansori Allah yarham untuk masuk ke UMP. Dan hari pertama masuk UMP saya masih ingat, itu hari Jumat. Ya, begitu masuk saya langsung tanda tangan gaji, karena waktu itu di UMP gajinya di awal bulan. Jadi sebelum keringat keluar sudah digaji di UMP waktu itu. Langsung dibilang sama Pak Katno waktu itu dengan Pak Mahful, nanti siang khotbah. Wah, kemeringat saya itu. Orang tahu khotbah kok. Mereka juga nyuruh saya khotbah, ngertinya lulusan Mesir pinter ya. Padahal saya nggak pernah. Ya saya langsung belajar itu. Khotbah setengah jam rasanya kayak 5 jam. Suwe gemrobyos keringetnya. Temanya waktu itu zikir kepada Allah. Saya masih ingat. Catatannya akeh banget. Tapi terus saya belajar terus, setiap mau pengajian belajar. Lama-lama ya sekarang khotbah nggak pakai tag, belajar ngaji nggak mulang nggak pakai tag ya karena memang sudah latihan. Jadi prinsipnya semua orang kalau mau berlatih insya Allah bisa. Begitu Pak Yanto? Ya, panjenengan kan ngarepe masjid, gue nganti orang tayang khotbah, lah ngisi-ngisina ya kan Pak Yanto. Kudu tayang khotbah ngesuk. Aja kok tayang. Aja kur tayang bangun masjid tok kudu tayang khotbah. Nggak bisa. Cukup bismillah. Nah, gitu. Cukup ya, udah jam 6 lebih saya mau persiapan ini mau keluar kota. Oke, monggo. Demikian cukup, insya Allah kita lanjutkan pekan depan, temanya melanjutkan. Begitu Pak Nathan? Iya, siap. Saya akhiri aku kuliah hada wastaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Kepada seluruh jamaah, tolong dipahami kajian kita sementara baru seminggu sekali hari Ahad pagi setiap subuh. Ya, sementara untuk yang kajian rutin tiap harinya kita belum mengadakan, nanti menunggu berita selanjutnya. Demikian saya akhiri aku kuliah hada wastaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Inatan sebagai warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad alihi washabihi ajmain. Atur nuwun Pak Ustadz Min yang sudah menyampaikan pencerahan pagi hari ini dan materinya luar biasa, komen banyak sekali sehingga mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat hidayah Allah barokah dan ustadznya moga-moga sehat. Kowe kumisnya dicukur lah, jadi kayak orang tahu-tahu nih kumisnya beplek. Manglingi yakin aku. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kembali ke aktivitas semula. Mohon maaf. Kami akhiri. Mari kita tutup dan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kami kembalikan ke host. Monggo. Baik. Terima kasih banyak untuk Pak Naton sebagai moderator dan Ustadz Pintaraga sebagai pengisi materi pagi ini. Untuk jamaah semuanya, insya Allah Ahad depan akan dilakukan lagi kajian Ahad pagi. Dari saya, sekian. Mohon izin untuk menutup meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.